Dalam rangka menjaga keamanan barang dagangan yang dipajang di toko besar, sudah tentu pengamanannya menggunakan alat modern. Beberapa alat yang biasa digunakan untuk pengamanan diantaranya label elektrik. Sistem label elektrik atau sensor Matic Tag dipasang pada pintu keluar toko yang melindungi kabel khusus yang dipasang pada barang dagangan, sehingga jika barang dagangan dibawa keluar dan dicuri, maka dengan otomatis akan berbunyi. B. Kamera. Secara umum ada 3 jenis kamera, yaitu 1. Kamera hidup. Sering dipasang pada dinding atau plafon toko yang terlihat oleh semua orang yang berbelanja dan karyawan toko. Perangkat ini bisa diam dan bisa berputar. 2. Kamera tersembunyi. Kamera ini tersembunyi dan dihubungkan dengan VCR. Sistem ini khusus untuk meneliti area toko di mana pencurian diduga bisa terjadi. Di kata catatan pencurian, maka rekaman bisa diputar kembali setiap saat. Dummy kamera. Kamera ini harganya tidak mahal dan biasa dipakai di toko kecil. Kamera ini semata-mata merupakan kamera bohong-bohongan. C. Sign pemberitahuan. Merupakan pengumuman yang tertulis yang dicantumkan dengan jelas bahwa di toko Anda berbelanja terdapat divisi keamanan dan mengawasi para pengunjung. D. Cermin. Cermin yang dipasang di berbagai lokasi toko merupakan pengawasan terhadap pencuri barang dagangan. Toko bisa dilengkapi cermin yang membujur sepanjang dinding dan plafon, sehingga petugas toko dapat melihat dari jarak jauh di berbagai sudut area toko. A. Menghilangkan niat. 1. Memasang tanda peringatan yang mudah terbaca di setiap pintu masuk dan sudut area toko seperti toko ini dilengkapi CCTV. 2. Kepala toko agar terbiasa melakukan pembinaan dengan memberikan peringatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan secara jelas dan berulang pada saat apel. 3. Kepala toko agar peduli dengan kehidupan pribadi anggotanya, selalu bersikap membela dan memberikan bantuan saat diperlukan. Hal ini akan membentuk sikap loyal terhadap atasan dan perusahaan. 4. Apabila diketahui ada anggota atau karyawan yang sering meminjam uang karyawan lain, segera laporkan kepada pemimpin untuk melakukan pergantian. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan dini. Nomor 5. Tanamkan sikap sederhana dan sifat penuh syukur kepada karyawan. 6. Pembinaan mental bagi karyawan yang mengurangi keinginan konsumtif yang mendorong pada perbuatan perlawanan hukum. 7. Lakukan pergantian karyawan setiap 6 bulan sekali untuk meminimalisirkan kedekatan anggota satpam atau karyawan lainnya. 8. Security meeting dengan karyawan untuk meningkatkan sense of security bagi karyawan. 9. Koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memproses setiap tindakan pencurian, penggelapan, dan pengutilan sebagai efek jerak. B. Menghilangkan kesempatan. 1. Area receiving barang. A. Ditempatkan satu karyawan dan tidak boleh ditinggalkan selama pintu receiving masih dibuka. B. Karyawan melakukan pengawasan, penerimaan, dan penyerahan barang, melakukan pemeriksaan orang dan pemeriksaan barang bawaan, memastikan hanya petugas receiving saja yang berada di area receiving. C. Memastikan keluar masuk troli dan sampah bersih, tidak membawa barang tanpa surat pengantar. 2. Area gudang. 1. Ditempatkan satu karyawan dan tidak boleh ditinggalkan selama gudang masih dibuka. 2. Memeriksa surat pengiriman barang dan memastikan sudah diverifikasi oleh pihak yang berwenang. 3. Memastikan hanya petugas gudang saja yang berada di area gudang. Melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan luar. 4. Memastikan pintu dan akses lainnya sudah terkunci pada saat gudang tutup. Melarang siapapun mendekati area gudang pada saat gudang sudah tutup. 2.
mendata orang lain yang berada di sekitar area gudang apabila gudang sudah ditutup. 3. Karyawan tidak boleh menerima tamu pada saat tugas walaupun itu adalah kerabat atau keluarga. 4. Tidak boleh menerima titipan barang dalam bentuk apapun. 5. Pengendalian dan penataan keluar masuk produk hadiah bagi konsumen. Pintu akses karyawan. 1. Ditempatkan satu karyawan dan tidak boleh ditinggalkan selama pintu akses karyawan masih dibuka. 2. Melaksanakan pemeriksaan orang dan barang. 3. Pengawasan pelaksanaan cek bodi pada saat jam pulang oleh petugas keamanan. Memastikan karyawan menggunakan ID card, melaksanakan prosedur penerimaan tamu, dan tamu dijemput oleh staf yang dituju. Apabila karyawan membawa barang keluar, pastikan disertai dengan surat pengantar. 4. Area penjual atau display. Patroli area penjualan, pengawasan CCTV pelaksanaan, prosedur pemantauan dan tindakan apabila ditemukan hal yang mencurigakan, menegur SPG atau SPB yang menggerombol di satu area penjualan. C. Membatasi kemampuan karyawan. 1. Wajib menggunakan ID card. 2. Karyawan dilarang membawa tas atau jaket ke dalam area toko. Ketiga, apabila karyawan berbelanja, wajib menunjukkan struk berbelanjaan dan periksa oleh petugas keamanan. 4. Apabila membawa barang keluar, wajib menunjukkan surat pengantar yang dikeluarkan oleh atasan masing-masing. 5. Mengarahkan konsumen untuk menyimpan tas atau barang bawaan ke tempat yang telah ditentukan. Keenam, membuat suatu grup komunikasi antara petugas pengamanan pada suatu industri retail yang sejenis untuk berbagi informasi mengenai modus atau identifikasi kelompok atau sindikat pencuri profesional yang bergerak di area retail.